Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita simak sama-sama. Jadi materi kali ini tentang struktur pengaku bangunan tinggi. Jadi ya namanya pengaku ya. Jadi berarti dia selain bangunan tinggi itu sudah kuat kokoh, perlu ada penambahan atau pengaku-pengaku yang lain untuk menambah kekuatan bangunan tinggi tersebut. Jadi beberapa waktu lalu juga pernah dijabarkan tentang beberapa struktur mengaku bangunan tinggi. Jadi bangunan tinggi rawan terhadap beban lateral akibat gempa dan angin. Jadi baik itu gempa maupun angin itu adalah dua beban lateral yang mana kita tidak bisa memprediksinya gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu ada perkuatan-perkuatan ya di teman-teman teknis itu perlu ada perkuatan-perkuatan pengaku-mengaku untuk mengantisipasi dua beban tersebut. Salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja struktur bangunan tinggi dalam menahan beban lateral antara lain yaitu dengan pemasangan dinding geser atau shear wall. Jadi beberapa waktu lalu materi tentang dinding geser sudah pernah disampaikan. Jadi dinding geser ini sebagai subsistem penahan beban lateral dari sistem struktur untuk menambah kekakuan struktur. Jadi semakin tinggi bangunan, maka dinding geser akan menyerap gaya geser yang besar. Dan dengan demikian, lebar dinding geser akan bertambah besar. Ya, salah satu cara untuk memperkecil lebar dinding geser, yaitu dengan nilai kekuatan yang sama, yaitu dengan penambahan outrigger dan belt truss. Jadi semakin tinggi bangunan misalnya, tentu tebal dinding geser itu akan semakin lebar gitu ya. Jadi perlu ada perhitungan-perhitungan khusus apakah akhirnya ini menjadi efektif dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi beban bangunan sendiri. Sebab dinding geser, jadi beton yang kita tanam atau kita pasang di dalam sebuah struktur bangunan itu secara langsung itu tentu akan menambah beban struktur. Sehingga perlu dipertimbangkan efektivitasnya. Jadi ketika menambah beban struktur, dia tentu akan menambah beban bangunan yang mana akhirnya pondasi harus mampu menggotongnya, menerima beban tersebut. Oleh karena itu perlu dipikirkan solusi-solusi lain antara lain dengan penggunaan belt truss. Belt itu seperti namanya ya, jadi truss susunan batang-batang itu di sisi luar sabuk ya, sabuk truss gitu ya. Coba kita lihat di gambar sebelah kanan ini, kalau kita lihat dari penampang atas itu ada dua sebenarnya. Yang pertama pergeseran ya dari gedung itu sendiri gaya geser, kemudian gaya rotasi. Jadi translasi dan rotasi itu dari tampak atas. Begitupun kita lihat dari tampak depannya. Ya pertama gaya kompresi atau tekan. Ini terkait struktur atas gedung dan struktur bawah gedung. Jadi di bidang teknik sipil pun juga dibagi antara struktur bawah dengan struktur atas. Struktur atas itu ya salah satunya bagaimana bangunan ini mampu menahan terhadap gempa dan angin atau beban lateral. Yang mana itu tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana struktur bawah atau pondasi itu mengantisipasinya. Jadi ada gaya kompresi, kemudian momen putar ya, guling gitu ya, atau momen lentur atau bending, kemudian gaya geser atau shear, yang mana akhirnya bangunan tersebut akan slide gitu ya, jatuh secara bersama-sama atau patah. Nah, kemudian jenis-jenis pengaku pada struktur bangunan tinggi secara garis besar ya itu ada 3. Yang pertama rigid frame, kombinasi kolom, balok, dan plat ya, secara rigid, secara kaku. Kemudian ada shear wall yang meliputi bearing walls, frame walls, dan core walls. Beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan materinya dengan sangat jelas. Kemudian yang akan kita bahas saat ini adalah brace frame. Ya, kalau kita lihat di nomor 1 ini rigid frame, yang kedua ini shear wall, nah yang ketiga ini yang dimaksud brace frame. Jadi ada
bracing-bracing, ada batang-batang silang untuk menambah kekakuan pada bangunan ini. Coba kita bandingkan dengan misalnya shear wall. Shear wall pada satu kondisi dia efektif dan cepat gitu ya, dan terkait dengan arsitekturalnya. Kemudian seperti ini gitu ya. Kemudian ketika ternyata shear wall ini akhirnya menjadi lebih besar bebannya dan ukurannya seperti yang saya sampaikan tadi, maka akhirnya pilihannya jatuh pada brace wall. Nah, ini adalah tipe-tipe untuk struktur bangunan tinggi ya, sistem struktur bangunan tinggi ya. Pertama, dinding pendukung sejajar, kedua inti dan dinding pendukung fasad, yaitu core dan fasad bearing wall. Yang ketiga, flat slab, flat rata, kemudian rangka truss, truss frame, interfacial dan stagger truss, suspensus atau gantung, kemudian rangka kaku, rigid frame, rangka kaku dan inti, rangka belt truss dan inti, tabung, dalam tabung, tub-in-tub, dan kumpulan tabung. Jadi perlu diketahui bahwa umumnya gedung tersebut itu menerapkan kombinasi sistem struktur. Jadi bangunan tinggi tersebut biasanya dan seringkali ya kebanyakan ya tidak hanya misalnya hanya menerapkan rigid frame saja. Tidak, biasanya dia juga ditambah dengan shear wall, ya, parallel shear wall dan core itu kan basicnya kan juga merupakan bagian dari shear wall dan seterusnya, sehingga pada intinya bangunan tersebut bisa jadi bangunan tinggi itu tidak hanya menerapkan satu sistem struktur saja, tapi biasanya ada dua atau lebih mungkin ya untuk penerapan sistem strukturnya. Nah, ini gambaran. Nah, ini gambaran tipe-tipe struktur vertikal yang umumnya dipakai ya, atau yang setidaknya pernah dipakai ya. Yang kuning-kuning ini yang akan kita bahas kali ini ya, tentang stagger truss, kemudian truss frame, kemudian belt truss frame and frame core. Jadi yang saya lebih bahas adalah belt truss-nya. Kalau core Anda mungkin sudah tahu, yaitu dinding shear wall mengkotak di sisi dalam atau di sisi tepi, luar, atas atau bawah. Ya, kemudian paralel bearing wall sebelah kiri atas ini, di dinding-dinding yang sejajar. Tapi sejajar, meskipun tetap sejajar, selalu ada pengaku, selalu ada siku tekuan-tekuan seperti ini, walaupun kecil gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan dinding yang sejajar, itu kurang baik. Dinding yang sejajar saja tanpa ada tekuan kecil gini, itu kurang baik. Kemudian core and bearing walls, ya ada core di tengah, bearing wall di tepi. Kemudian box self supporting, jadi lantai yang ada boxnya ini menopang secara struktur menopang lantai-lantai di atasnya. Kemudian cantilever slab, jadi core yang di tengah ya itu sebagai penopang utama ya. Kemudian slab-slab atau plat-plat lantai di sisi kanannya itu menggantung. Kemudian flat slab, jadi slab yang rata, yang mana akhirnya lantai tersebut juga berfungsi sebagai balok juga, sebagai penguat-penguat balok juga. Kemudian ada istilahnya interspasial, ya interspasial dan stagger ini. Jadi interspasial ini hampir mirip dengan box, nah, boxes atau self supporting ini. Namun dia pada kolom-kolomnya itu lebih banyak, biasanya juga interspasial ini juga menerapkan truss juga gitu ya, jadi ada batang diagonal. Kemudian suspended ini hampir mirip dengan cantilever, akan tetapi core ini pada lantai tertentu dia ada penggantungnya. Jadi pada misalnya di sini yang bentuk segitiga-segitiga ini menggantung sisi bawahnya, kemudian segitiga bawah atas menggantung sisi bawahnya lagi. Kemudian stagger truss, jadi truss dipasang berbeda-beda gitu ya. Jadi trussnya ini di tiap lantai yang berbeda itu juga dipasang. Kemudian rigid frame yang pernah saya jelaskan pada waktu lalu, ini komunikasi kolom, balok, dan slab atau plat lantai.
Kemudian core dan rigid frame ini yang paling sering digunakan di Indonesia. Jadi ada kolom, balok, kemudian ada core yang biasanya digunakan untuk tempat lift dan utilitas-utilitas lainnya. Kemudian truss frame. Truss frame ini juga hampir mirip dengan bell truss frame, cuman kalau truss frame ini sebagian ya pengakunya pada satu sisi, tapi kalau bell truss frame ini bisa jadi merata ya atau bahkan keliling gitu ya. Kemudian tube in tube dan ini yang sebelah kanan ini mohon maaf ini bukan suspended tapi kumpulan dari tube gitu ya. Jadi ada kolom-kolom yang sebenarnya secara dimensi tidak terlalu besar tapi dia banyak gitu ya. Meliputi dinding-dinding sekitarnya. Ini diterapkan pada gedung menara WTC yang ambruk itu ya, itu seperti ini, tube in tube. Nah, kemudian pada pelaksanaannya, pertimbangan pemilihan struktur high-rise building ini antara lain, yang pertama pertimbangan umum ekonomi, bagaimana dari sisi biaya. Kemudian pertimbangan kondisi tanah, kemudian rasio tinggi dan lebar suatu bangunan, ya. Jadi peletakan core dan sebagainya itu akan berpengaruh pada pemilihan sistem struktur. Kemudian pertimbangan fabrikasi dan pembangunan, kemudian pembangunannya, kemudian aksesnya dan sebagainya. Kemudian pertimbangan mekanis, bagaimana penempatan sistem utilitasnya dan sebagainya. Kemudian pertimbangan tingkat bahaya kebakaran. Kemudian pertimbangan peraturan bangunan setempat. Kemudian ketersediaan dan harga bahan konstruksi utama. Dan mungkin ada lagi satu pertimbangan, yakni pertimbangan arsitektural. Tentu banyak hal ya dari pemilik-pemilik gedung ini bagaimana cara dia mempertimbangkan dalam pemilihan struktur. Jadi struktur bisa jadi menjadi sebuah elemen arsitektur ya, jadi structure as architecture ya. Sehingga pemilihan-pemilihan struktur itu juga bisa jadi dipengaruhi oleh sisi-sisi arsitektural yang ingin ditonjolkan pada wujud bangunan tersebut. Nah, kita ngomong ke brace frame sekarang, jadi pengaku diagonal gitu ya. Struktur pengaku digunakan untuk menambah kekakuan struktur bangunan, khususnya dalam usaha melawan gaya lateral. Ya, dia membentuk diagonal. Kemudian gaya lateral adalah gaya pada bangunan yang bersifat horizontal dengan arah yang tidak menentu, seperti angin dan gempa bumi. Jadi arahnya itu tidak menentu. Contoh gempa bumi bisa jadi dia horizontal, bisa jadi naik turun gitu ya. Kemudian struktur penaku pada arah tinggi bangunan atau arah memanjang bangunan tidak selalu dipasang pada setiap trap atau tingkat, tetapi dilakukan pada interval tertentu. Bisa jadi dilakukan pada interval tertentu. Bisa jadi lantai 1 ya, lantai 2 tidak, lantai 3 ya, gitu kan. Atau bahkan lantai 1 sampai 5 itu dijadikan 1. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian struktur brace frame ini biasanya memanfaatkan konstruksi baja, namun tidak menutup kemungkinan menggunakan beton bertulang dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jadi, ya kenapa baja? Karena pemasangannya cepat, mudah, dan dia bisa difabrikasi di luar, ya di luar site atau di dalam site yang jelas tidak mengganggu progres pembangunan bangunan itu sendiri. Coba kita bayangkan misalnya struktur brace frame, brace ya diagonal ini dari beton. Jadi bagaimana terkait cetakan betonnya gitu ya, bagaimana untuk melintangkan besi ya beton bertulang ya otomatis ya, melintangkan besinya juga beton bertulang dibandingkan dengan baja, beton bertulang ini lebih berat ya daripada baja. Kemudian bersama dengan balok, beam atau girder, jadi ini saya cantumkan semua ya istilahnya, balik balok, beam, girder. Ini ya sama-sama, jadi unsur horizontal dari struktur, istilahnya balok, beam atau beam atau girder. Bersama balok atau beam atau girder, rangka ini membentuk semacam jaringan dengan kolom yang digunakan untuk chords. Jadi tipe-tipe bracing frame ini ada macam-macam berdasarkan materialnya, berdasarkan bentuknya, dan sebagainya. Jadi yang A ini rangka bidang vertikal dengan pengaku diagonal atau singkatnya dia diagonal bracing, jadi double.
Kalau yang B ini single bracing. Kemudian yang C ini pengaku berbentuk K bracing biasanya dipasang di pintu sirkulasi antar ruangan. Jadi misalnya kita pilih yang A atau B, tentu tidak bisa dipasang pintu seperti yang di C ini. Nah, pertimbangan-pertimbangan arsitektural ini juga perlu dilihat ya. Kemudian yang D pengaku tumit knee bracing. D ini ya dengan baja juga. Kemudian yang E pengaku fold ada pembesaran balok di dekat kolom. Ini pernah saya gunakan juga pada suatu bentang lebar. Jadi di dekat kolom ada pembesaran balok ya yang laki-laki diagonal. Kemudian yang F mengaku penuh pada setiap lantai bidang vertikal ya. Tapi dia single dressing. Kemudian yang G ini pengaku pada setiap 3 lantai. Kemudian yang H pengaku K vertikal pada sepanjang kolomnya. Kemudian I pengaku sepanjang balok arah horizontal. Ini juga mirip dengan yang E juga. Jadi yang E ini bisa menggunakan beton. Ya, pemasangannya juga untuk casing dan sebagainya bisa sekaligus dengan casing untuk balok. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa brace frame? Brace frame merupakan solusi ekonomis untuk menahan beban lateral pada rangka struktur bangunan tinggi. Kemudian bracing membentuk konfigurasi segitiga yang merupakan bentuk perkuatan struktur alami. Jadi, saya jelaskan sedikit ya. Jadi, bentuk segitiga itu merupakan struktur perkuatan alami ya, yang seringkali disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ya. Coba kita misalnya ambil sejumput tanah atau pasir gitu ya, kemudian kita lepaskan pasir tersebut ya, akhirnya membentuk suatu elemen segitiga, karena memang bentuk konfigurasi segitiga itu merupakan struktur alami yang paling basic gitu ya. Bracing meningkatkan respon momen struktur. Coba kita lihat di gambar bawah ini. Jadi ada persilangan bracing ya di bidang-bidang vertikal untuk menahan gaya lateral. Kemudian kita lihat sebelah kanan. Jadi pada suatu momen Jepang menerapkan peraturan baru yang mana untuk meningkatkan kekakuan dan kekuatan struktur bangunannya, semua bangunan dengan peraturan tersebut, semua bangunan dengan dengan kategori tertentu itu wajib menambah perkuatan pada area luarnya. Ini salah satu contohnya. Ya. Jadi setelah bangunan berdiri, kemudian untuk mengantisipasi gempa dan sebagainya, akhirnya ditambahlah perkuatan pada sisi luarnya seperti ini. Gitu ya. Di banyak gedung-gedung kampus juga demikian, dengan ketinggian tertentu, dengan bentang antar kolom tertentu, ya ada asesmen, kemudian akhirnya gedung tersebut wajib atau tidak wajib untuk menambah bracing atau perkuatan. Kenapa menggunakan baja? Ya, yang pertama pekerjaan cepat, jadi saving time, tentu saving money. Kemudian relatif ringan, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga dapat mereduksi beban struktur yang tentu akan juga saving money. Dan tahan lama, mudah perawatan, dan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan struktur, ya, sesuai kebutuhan ahli struktur. Kemudian bisa dipabrikasi di luar set proyek, kemudian pemasangan cepat. Nah, ini tipe-tipe dari brace frame. Jadi ada yang concentrically brace frame atau CBF. Jadi dia melintang diagonal langsung bertumpu pada pertemuan balok dan kolom. Ya, kemudian ada eccentrically brace frame (CBF) yang mana dia melintang atau membentuk diagonal dan bertumpu pada balok horizontalnya. Ya, jadi tidak pada pucuknya, tetapi dia di tengah-tengah di balok horizontalnya. Jadi bentuk-bentuk dan gambaran atau susunan dari bracing antara lain cross brace atau X-type seperti ini, kemudian diagonal,
Ya, jadi perlu dipertimbangkan juga terkait apakah susunan dari bris ini mengganggu aspek arsitektural dalam ruangan tersebut. Ada yang V-type, ada yang chevron. Chevron itu kebalikannya dari V-type tadi, ya. Kemudian ini singkatnya ada V-brace, inverted V, ya, inverted V atau chevron tadi. Ada K-bracing. K-bracing pun sebenarnya tidak harus di tengah seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini yang tengah ini, kalau misalnya dia menopang di tengah, kemudian misalnya di sini adalah ruangan yang membutuhkan pintu, tentu tidak bisa ya. Jadi perlu agak digeser ke tepi, ya, yang batang diagonalnya. Jadi ada X-brace, kemudian ada diagonal bracing. Nah, rangka truss itu apa sih? Jadi rangka truss itu merupakan sistem struktur portal yang bagian struktur horizontalnya terdiri dari susunan rangka batang. Jadi rangka batang ya, pada suatu bidang tunggal. Jadi saya dari tadi ngomong tentang truss, brace truss dan sebagainya. Sebenarnya truss itu apa ya ini? Truss itu adalah rangka batang, ya, merupakan sistem struktur portal. Portal itu adalah bidang tunggal ya, biasanya ya seperti portal gitulah. Seperti portal di RT RW atau kampung-kampung gitu ya, melintang gitu pada suatu bidang tunggal. Rangka truss merupakan struktur bangunan yang hanya menerima gaya tekan dan tarik. Walau dalam praktiknya gaya lentur tetap ada, namun bisa diabaikan karena biasanya nilainya kecil. Setiap sambungan antar rangka disambung sebagai sendi yang praktiknya sering dipasang plat buhul. Jadi plat buhul itu misalnya yang tadi ya bracingnya di pucuk itu selalu ada platnya. Rangka truss memiliki susunan konfigurasi segitiga yang secara mekanik dapat memberikan efek kekakuan dan kekangan atau penahanan yang tinggi. Seperti pada gambar sebelah samping kanan. Akan tetapi kelemahannya ya struktur ini memang saling menopang gitu ya. Pernah ada suatu kejadian ketika pada salah satu truss ini itu masih belum menyambung, jadi ada kecelakaan kerja ya tentu tidak ada korban jiwanya ya saat itu ya, tapi korban uang gitu kayaknya. Jadi belum dipasang, kemudian rangka atasnya dipasang dulu. Padahal secara horizontal ini dia belum terpasang secara penuh. Akhirnya apa? Karena ini saling kait-mengkait, saling tarik-menarik, akhirnya robohlah bangunan tersebut. Maka step by step atas perancangan dan pemasangan, ya pemasangan utamanya dan pengerjaan utamanya ya rangka truss ini harus diperhatikan, harus betul-betul diperhatikan urutan-urutannya. Nah, ngomong tentang interspasial dan stagger truss. Interspasial adalah truss interspasial. Rangka digunakan pada lantai antara serta mendukung bagian atas dan bagian bawah plat lantai. Jadi ada jeda satu ya, ada jeda satu, kemudian ada rangka lagi, ada antara lagi. Gitu ya. Pak, berarti ketinggian floor to floor-nya jadi tinggi dong. Ya memang, sehingga model interspasial ini sudah jarang digunakan. Kemudian stagger truss digunakan pada setiap lantai dan disusun menurut pola berselang dengan rangka berselang-seling pada satu lantai dengan lantai lainnya. Dapat dihasilkan ruang bebas yang cukup besar. Jadi rangka truss ini ada pada setiap lantai, tapi dia disusun berselang-seling. Jadi stagger, jadi berselang-seling seperti itu. Dia ada di setiap lantai. Kemudian rangka belt truss ini yang sering digunakan saat ini, yaitu pengaku atau sabuk pengaku berbentuk truss. Bisa jadi berbentuk single truss, bisa jadi berbentuk sampai space frame. Jadi sedikit saya akan jelaskan tentang space frame. Ketika itu pada suatu bidang tunggal maka disebut sebagai sistem truss, gitu ya. Tapi ketika
sudah membentuk pola 3 dimensi yang meruang, ya, mudahnya seperti itu disebut sebagai space truss. Jadi truss berbentuk piramida gitu ya. Truss membantu dalam memperkaku struktur secara horizontal dengan mengikat kolom terluarnya dengan dalam menyangga rotasi yang terbentuk di kolom inti. Jadi kolom terluarnya diikat dibantu kekakuannya oleh belt truss. Belt truss ditempatkan mengitari semua bagian paling luar dari struktur yang menyatukan beberapa kolom yang letaknya paling luar tersebut dari bangunan secara horizontal. Belt truss tidak harus diletakkan di setiap lantai, namun bisa disesuaikan dengan kebutuhan struktur. Kalau saya ambil contoh di sini adalah gedung Tokyo Skytree ya. Jadi dia memang observatorium deck ya. Dia tujuannya lebih banyak untuk alat observasi sekaligus untuk ini paling utama itu juga antena ini. Juga bisa untuk jadi tempat wisata. Ini tingginya sampai 600 meter kalau sampai antenanya. Jadi bayangkan di Jepang dengan kondisi yang rawan gempa, dia berani membuat struktur yang begitu tinggi, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Jadi dari sisi paling bawah berbentuk struktur segitiga, kemudian sampai ke atas, akhirnya membentuk struktur yang membulat. Ya, sehingga dari bawah besar ke atas semakin kecil. Itu juga yang misalnya kalau kita gitu ya di pinggir pantai gitu ya, terkena angin, terkena ombak, kita memasang kuda-kuda, kaki kita lebarkan gitu ya, tentu akan lebih kokoh kita dalam berdiri. Nah, kita masuk kepada best practice. Jadi kalau kita ngomong tentang struktur pengaku, itu contoh paling sering digunakan ini. HSBC Headquarters, arsiteknya Norman Foster, letaknya di Hong Kong, Cina, tahun komplitnya 86. Merupakan salah satu contoh outrigger structure system. Jadi dia belt truss di luar gitu ya, untuk mengakukan struktur-struktur truss di dalamnya. Jadi ada juga batang horizontal, ya ini batang horizontal kecil-kecil ini, ya dari sini kecil, nah ya, tapi kalau kita dekati ya besar juga. Ini mengikatkan antara kolom satu dan kolom lainnya, jadi seperti rangkaian tulang belakang manusia, gitu ya. Kemudian di sisi dalamnya pun juga ada perkuatan bracingnya. Ini juga Alpha Building, ini juga klasik juga ya. Jadi pada sisi luarnya ada truss yang meliputi banyak lantai. Ya, yang meliputi jadi sekalinya diagonal seperti ini, dia meliputi mungkin 10 lantai gitu ya, sekeliling gedung ini. Jadi hal-hal seperti ini itu bisa menjadi elemen arsitektural gitu ya. Cuman bagi sebagian orang mungkin dari dalam yang terkena batang silangan seperti ini tentu visualnya keluar akan terbatas. Jadi pertimbangan-pertimbangan estetik seperti itu juga diperlukan. Dan John Hancock Center, ya, ini di Chicago juga mirip sama Alcoa Building juga, dan memang arsiteknya juga sama, ya, Skidmore, Owning, and Merrill. Tahun 64, kemudian tahun 70, ya, John Hancock Center ini juga merupakan contoh klasik yang sering dijadikan contoh. Bedanya dengan yang tadi, dia lebih tinggi yang jelas, kemudian sisi atas lebih mengecil. Ya, tentu juga akan lebih kokoh. Dan tapi secara estetika dia hanya kotak gitu aja. Nah, kemudian saya memberikan contoh bracing yang dari beton ya. Cuman ini gedung tidak terlalu tinggi, akan tetapi dengan adanya bracing tersebut
akhirnya kolom di ujung ini bisa dihilangkan. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya menjadi elemen-elemen arsitektural yang unik. Jadi tidak yang tadi itu justru menjadi monoton, kalau di best practice yang ini menjadi hal-hal yang bisa menjadi elemen arsitektural yang unik, gitu ya, dari luar gitu ya. Kemudian juga ini, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, SOM ini, Skidmore, Owings and Merrill ini dia memang banyak meriset tentang belt truss, kemudian outrigger system structure dan seterusnya, sehingga sangat expert di sini. Jadi mereka membentuk elemen-elemen segitiga, akhirnya elemen struktural seperti ini menjadikannya elemen struktur ini menjadikannya sebagai elemen arsitektural, sangat indah gitu ya. Jadi tidak mudah tentunya kalau misalnya kita lihat detail di sini bagaimana ukuran kaca di sini, kemudian bagaimana ukuran ACP atau aluminium komposit panel di sini yang agak dilengkungkan gitu ya. Pengerjaannya tidak mudah. Bagaimana untuk pencegahan kebocorannya dan seterusnya, tentu tidak mudah di situ. Perlu riset mendalam, perlu biaya yang lebih tinggi, perlu mock up ya dalam membuat seperti ini itu. Tapi mumpung kita berada di dunia pendidikan, ya Anda bisa bebas untuk merancang tanpa memikirkan biaya juga seindah mungkin. Ya, yang penting Anda bisa memahami bagaimana sistem strukturnya, bagaimana cara mainnya. Nah, ini SOM arsitek sedikit saya jelaskan. Jadi dia mencoba untuk atau seringkali membuat bangunan tinggi dengan idiomnya engineering arsitektur. Jadi mengengineerkan arsitektur. Ya, jadi elemen-elemen struktur itu bisa menjadi nilai estetis bagi sebuah bangunan. Ini adalah gedung-gedung tinggi karyanya, ya cukup banyak juga gedung-gedung tinggi yang menjadi karyanya arsitek. Nah, kemudian ini yang barangkali yang ada di Indonesia, Pak, ini trustnya mana gitu ya? Ini sedikit sebenarnya, yaitu di tengah di sisi bawah ini. Jadi ada suatu kisah yang mana dua kolom ini kalau dilihat dari Dena atau dilihat dari Dena, ini kan sangat kecil gitu ya. Jika dibandingkan dengan proporsi bangunan. Kita ngomongnya proporsi bangunan. Nah, si arsitek, jadi Paul Rudolph ini, tetap menghendaki kolom ini harus kecil. Ya, terjadi perdebatan saat itu nggak bisa seperti ini, akan tetapi karena kekeh dan akhirnya ketemulah solusi. Di sini ada perkuatan untuk menopang dua kolom ini agar tidak patah. Seperti itu, terkena beban lateral tadi, baik angin maupun gempa. Jadi ini Intiland Tower, lokasi Jakarta, komplit tahun 87. Kemudian yang terakhir, best practice-nya ini Abeno Harukas. Dia tingginya 300 meter mungkin untuk, kalau tidak salah gitu ya. Nah, 300 meter ini di beberapa lantai dia menggunakan sistem belt truss juga, dan tapi dikombinasikan dengan sistem core ya, tapi core-nya dia menggunakan truss juga. Di paling bawah ini mixed use, di paling bawah ini ada department store, office, dan atas hotel, kemudian ada observation deck. Nah, yang menarik di sini, jadi sebelum menutup ya, jadi bangunan tinggi ya itu tidak serta-merta harus kokoh, kuat, kaku, tidak boleh ada pergerakan sama sekali, tidak. Tapi harus ada ruang agar
bangunan ini bisa bergerak sampai pada titik tertentu. Karena kalau misalnya terlalu kokoh, terlalu kaku sama sekali, maka sekalinya gerak ya terkena beban horizontal maupun gempa atau lateral, dia akan runtuh. Nah, begitupun dengan ini di adenoharukas ya, ini sangat menarik jika Anda ingin pelajarinya. Di bentuk trusnya pun, dia memungkinkan adanya pergerakan. Jadi during normal time, kemudian ada during earthquake, ya, jadi ada memungkinkan adanya gerakan-gerakan. Ya. Jadi seperti pada bangunan sederhana joglo, ya, dengan purusan-purusan, dengan sambungan purusan itu kan juga memungkinkan adanya gerakan-gerakan. Jadi itu adalah kearifan lokal sebenarnya yang juga bisa ya, kita terapkan pada bangunan tinggi dan modern seperti ini. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada unsur-unsur diagonal tambahan untuk menopang menambah kekakuan, akan tetapi tambah elemen yang memungkinkan gedung tersebut masih bisa bergerak. Juga mungkin kalau Anda tahu di gedung Taiwan gitu ya, di Taiwan yang gedungnya dari apa namanya filosofi bambu gitu ya, di tengahnya kan ada pendulum apa istilahnya, ada pendulum untuk mass damper. Jadi misalnya gedung itu bergerak ke kiri, dia akan menyeimbangkan sedikit ke kanan sehingga ke kirinya itu tidak ambruk gitu ya. Jadi dia menyeimbangkan agak ke kanan. Kemudian ketika dia bergerak ke kanan, dia menyeimbangkan agak ke kiri. Itu namanya mass damper. Nggak bisa cari. Tuh. Jadi demikian tentang materi tentang mengaku struktur bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.